wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu sistem manajemen arsip digital dengan perancangan dan implementasi basis data relasional terintegrasi dengan C++ di command line interface. Dengan tim pengembang developer atau sebagai anggota kelompok kami ada Doni Susanto, Muhammad Imam Merentria, Muhammad Yusri, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Ode Excel Nur Rahmanuddin. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan menjelaskan sekilas mengenai proyek yang kami buat melalui PPT. Selanjutnya akan diserahkan kepada Muhammad Imam. Kepadanya kami persilakan. Ya, yaitu yang pertama mengakhiri era persiapan manual. Di sini ada kekurangan dan ada sebelah kanan kelebihan. Yang kiri itu menggunakan arsip konvensional atau manual, yang kanan menggunakan sistem digital MySQL dan C++. Skip, masuk. Lanjut deh. Lanjut. Lanjut. Itu yang kedua, arsitektur sistem berbasis command line. Itu ada 3, antarmuka pengguna atau klien, jembatan penghubung atau middleware, dan mesin basis data atau server. Yaitu tata kelola dan hak akses pengguna. Jadi nggak bisa sembarang ada hak aksesnya. Admin bisa semua, petugas cuma 2, dan pimpinan cuma 3. Lanjut. Itu alur interaksi dan validasi sistem. Yaitu ada 4 fase. Fase pertama instalasi dan autentikasi, dan fase 2 navigasi dashboard, dan fase ketiga eksekusi operasi, misalnya pilih aksi, kelola dokumen atau pencari dan laporan. Selanjutnya catatan atau audit trail. Itu menata kekacauan dan data melalui normalisasi. Itu ada 4 tahap. Tahap pertama UNF, dan tahap 2 1NF, dan tahap 3 2NF, dan tahap 4 3NF. Itu ada masalah masing-masing, yaitu tahap pertama masalahnya pemborosan ruang risiko, dan tahap kedua itu masih ada duplikasi kategori di dalam dokumen. Kalau tahap ketiga menghilangkan ketergantungan parsial, dan tahap keempat menghilangkan ketergantungan transitif. Setiap atribut non-key hanya bergantung mutlak pada primary key-nya saja. Itu mesin relasional penghubung arsip. Ya, kita lihat di sini ada relation engine atau mesin relasional, yaitu tabel user. Tabel user itu bisa mengunggah banyak dokumen dan aktivitas. Itu nyangkut di dokumen juga, dan user tercatat di dokumennya itu ada itu tulisannya ID user dan ID kategori. Sedangkan kategori itu tempat menampung banyak dokumen. Skip, skip. Ya, mungkin segitu dari saya. Selanjutnya Yusri. Oke, baik, terima kasih Muhammad Imam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusri. Langsung baca aja, langsung anatomi skema basis data bla 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 gitu. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita masuk ke anatomi skema basis data utama. Ini terdapat 4 tabel. Pertama tabel user, kedua tabel kategori, dan ketiga ada tabel dokumen, keempat ada tabel aktivitas. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Sini kita masuk ke gerbang autentikasi sistem dengan mekanisme validasi menginput user. Terus kedua memvalidasi sistem dengan tabel user. Selanjutnya kita masuk ke inisialisasi role, dan terakhir kita ke pencatatan aktivitas dengan tabel aktivitas. Misal lolos selanjutnya kita ke eksekusi operasi manajemen data dengan the engine prepared segment C++ dan dengan penggunaan prepare statement mengamalkan aplikasi dari engine SQL, sementara antarmuka CLI pernah seperti secara real time. Oke, kita lanjut
ke jejak audit dan pemantauan aktivitas. Pertama itu ada tindakan pengguna dengan login atau tambahkan dokumen. Yang kedua ada trigger, tiga ada insert into aktivitas, dan ini terminal outputnya dengan data aktivitas. Ada log, nama, aktivitas, dan waktu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sintetis informasi melalui relasi join. Ini adalah kodenya dengan data merge dan output di terminal CLI ya, dengan 7 dokumen, kategori, dan pengunggah. Oke, lanjut. Kita masuk ke dari basis kode menjadi nilai operasional. Yang pertama itu ada integritas data, yang kedua visibilitas absolut, tiga efisiensi terukur. Oke, lanjut. Oke, mungkin segitu saja penjelasan materinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Muhammad Yusri. Selanjutnya adalah pengaplikasian bagaimana proyek kami bekerja yang akan disampaikan oleh Doni Susanto. Record pakai apa? OBS ya? Ya, OBS. Nanti crop. Ya udah. Oke, dah. Lanjutlah. Ya. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan dari program yang telah kami buat. Baik, di sini seperti biasa kita menginput iStream. Sini untuk penyimpanan library-nya. Dan bagian terpenting ada di sini. Karena di sini untuk menghubungkan ke database kita. Tuh, konfigurasi koneksi database. Oke, selanjutnya di sini kita membuat menu utama dari sebuah program kita. Pertama ada menu yaitu tadi tabel user dengan username login. Sini memakai username, password. Di sini prepare statement-nya untuk biar secara command line interface kita itu terhubung langsung ke database secara real time. Selanjutnya adalah pada tabel. Sorry sebentar. Sini menggunakan sistem switch case. Yang case pertama itu ada tadi tambah user. Ada berapa baris? 1000. Case kedua itu menampilkan user dengan inputan seperti ini. Case ketiga itu adalah mengedit user. Case keempat adalah untuk menghapus user. Case kelima adalah menu tambah kategori. Dan keterangan di sini tambah kategori dengan kalau kita istilahnya kalau dari XMPP melalui command line interface-nya itu menggunakan insert kategori, tambah kategori, keterangan, dan value-nya. Karena di sini pada sebuah codingan kita langsung terhubung ke dalam database. Di sini menggunakan yaitu prepare statement agar sebuah codingan ini dapat langsung terhubung ke database secara real time. Yang kelima tampil kategori. Yang keenam adalah tampil kategori. Case ketujuh adalah edit kategori. Case ke-8 hapus kategori. Case ke-9 adalah menu tambah dokumen. Di sini dengan keterangan statement-nya itu insert into dokumen dengan keterangan prepare statement-nya adalah insert into dokumen, nomor dokumen, judul dokumen, tanggal upload, file, dokumen, deskripsi dari dokumen. ID user ini maksudnya adalah ID siapa yang mengupload dokumen tersebut, dan ID kategori ini adalah kayak misalnya contohnya saya menginput dokumen dengan kategorinya itu adalah surat keluar. Dan di sini memakai sistem join yaitu ke dalam akan masuk ke dalam aktivitas, yaitu jadi di aktivitas kita bisa melihat siapa yang mengupload dokumen itu dokumen tersebut, itu misalnya ID usernya, aktivitas, dan waktunya. Menu 10 adalah menampilkan dokumen dengan inputan seperti ini. Di sini basic query-nya adalah select dokumen, bintang, user nama, kategori, nama kategorinya, dari dokumen, contohnya dokumen apa dokumennya gitu, kita carinya. Join usernya adalah user on ID user. Cabarangan akan menampilkan username ID usernya. Dan memakai join kategori, yang dimana join kategorinya ini adalah dari dokumen tadi, termasuk kategori dokumen apa, surat keluar atau surat masuk. Selanjutnya mencari dokumen, di sini dengan prepare statement-nya, memilih select atau memilih dokumen dari
username, kategori, from dokumennya dengan join usernya seperti ini, yang dimana judul di sini kita mencari judul dokumennya. Contoh tadi pada bagian presentasi ada mencari surat undangan rapat. Jadi kita bisa pada inputan output program kita tinggal mencari contoh kita tulis judul dokumennya surat. Nanti akan menampilkan sebuah nanti output akan menampilkan dari cari dokumen kita itu cuma menampilkan yang ada judulnya suratnya saja. Yang ke-12 adalah mengedit dokumen, yang dimana kita akan melakukan update pada dokumen tersebut dengan statement seperti ini: update dokumen, set judul dokumen, where ID dokumen. Yang ke-13 adalah menghapus dokumen, record statementnya delete. Case ke-14 adalah menu tampil aktivitas, yang dimana exit query-nya di sini memilih aktivitas dan ID log, username akan menampilkan aktivitas, ID riwayat, username, aktivitas, dan waktu. Dengan query join-nya user, di dalam aktivitas ada nama usernya dan ID usernya, dan berdasarkan waktu. Case ke-15 adalah menu laporan semua dokumen. Di sini akan menampilkan semua data dokumen yang telah kita buat atau kita edit atau kita hapus. Case ke-16 adalah menu laporan berdasarkan kategori. Jadi kita di sini menampilkan contohnya kita mau menampilkan dokumen apa berdasarkan kategorinya. Contoh di sini kita menginput dokumen ini dengan kategorinya contohnya surat keluar, maka akan menampilkan semua kategori berdasarkan surat keluar. Di sini case 17 adalah menu laporan berdasarkan user. Yang dimaksud di sini adalah di sini akan menampilkan semua laporan dokumen berdasarkan ID user tersebut. Jadi contoh seperti misalnya user Doni, kita di sini mencari user dengan nama Doni, maka akan menampilkan semua data dari user tersebut, menu laporan dari data user tersebut, seperti mengupload aktivitas apa aja yang dilakuin dalam laporan tersebut. Yang terakhir adalah menu logout untuk logout dari sebuah akun tersebut. Terakhir adalah ini untuk mengetahui apakah query terakhir adalah untuk mengetahui apakah sebuah program kita telah berhasil masuk ke database atau belum. Baik, langsung saja ke command line, langsung saja ke programnya. Pertama di sini harus membuka XMPP-nya agar program dapat terhubung ke database. Baik, di sini koneksi ke database telah berhasil dan program akan menampilkan sistemnya. Di sini pertama kita akan memilih sebuah menu, di mana adalah di sini ada di awalan ada dua menu, yaitu login dan registrasi user. Yang dimana pada sistem ini kita bisa meregistrasi user jika user tersebut belum ada akun. Tapi karena di sini sudah ada akun, saya akan memakai akun saya saja. Jadi saya di sini memilih statement 1, yaitu login. Di sini memakai username saya, contohnya dengan password memakai NIM saya 139. Jika kode berhasil, maka akan menampilkan begini. Jika inputan berhasil, akan menampilkan login berhasil, selamat datang Dodi Susanto. Jika tidak, kode akan kembali, output akan kembali kepada sistem yang pertama. Selanjutnya pada menu utama sistemnya adalah di sini ada menu user, menu kategori, menu dokumen, menu aktivitas, dan menu laporan. Di sini pada menu pada menu pertama kita bisa menambah user. Jadi istilahnya kita bisa menambahkan user untuk akun orang siapa yang kita mau menambahkan itu. Pada menu kedua adalah menampilkan user. Di sini akan menampilkan semua data user. Bisa dilihat di sini data usernya ada siapa aja di dalam sistem tersebut. ID user pertama itu contoh ID data user pertama adalah ID user 1 dengan nama Dodi Susanto, username Dodi, email dodi@gmail.com dengan role admin. Yang ketiga adalah tampilan edit user. Jadi di sini kita bisa mengedit user, yang dimana kita bisa pilih di sini. Contoh saya ingin mengedit ID user 6. Kita akan membuat input nama baru. Di sini saya mengambil contoh aja nama Rizky gitu. Dan di sini program akan menampilkan ID user tersebut telah berhasil diubah. Jika kita menampilkan user kembali, maka username tidak terubah, tapi nama user di sini namanya terubah dengan role user. Selanjutnya adalah menu untuk menghapus usernya. Contohnya tadi di sini saya ingin menghapus ID user 6. Kita hapus ID-nya, maka di sini akan menampilkan user telah berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menampilkan output dari tambah user. Di sini saya akan menambahkan sebuah user. Contohnya tadi Rizky dengan password 123 saja. Ini Rizky.
Role di sini kita kasih user. Data user telah berhasil disimpan. Dan kita tampilkan user. Nah, kenapa di sini ID usernya langsung terloncat? Karena di sini ada namanya itu sistem auto increment yang dimana ID user sebelumnya itu masih masih ada di dalam database kita, cuman tidak menampilkan datanya saja karena kita telah hapus. Di sini jadi dia akan memakai ID user 7 dengan nama Rizky. Ini adalah menu kategori. Karena di sini kategori sudah, nah, jadi pada data kategori di sini ada ID kategori 1 dengan kategorinya surat masuk. Keterangannya ini adalah arsip surat masuk. Kategori 2 surat keluar, dengannya ini adalah sebuah dokumen akademik. ID kategori keempat adalah dokumen keuangan dengan keterangan ini adalah dokumen keuangan. Yang nomor 7 kita bisa mengubah data kategori tersebut. Kita misalnya ingin mengambil contoh ID 4 kita ubah ke dokumen apa gitu. Selanjutnya kita langsung saja pada masuk menu dokumen. Di sini kita bisa menambahkan sebuah dokumen. Contoh sini saya akan menambahkan sebuah dokumen. Di sini kita pilih bisa memilih siapa ingin mengupload dokumen tersebut. Di sini saya mengambil contoh ID 1 untuk sorry Don, mengingat waktu tinggal 2 menit lagi ya Don ya. Oke. Nomor dokumen kita ambil aja contohnya 008 dengan judul dokumen surat undangan nikahan gitu contohnya, dengan tanggal upload tahun sekarang, bulan sekarang, tanggal sekarang, enter dengan nama filenya itu surat undangan nikahan, terusnya surat undangan aja. Dengan ID usernya 1, ID kategorinya tadi kategorinya adalah surat keluar, berarti ID kategorinya kita pilih nomor 2, maka dokumen telah berhasil disimpan. Pada menu dokumen selanjutnya adalah menampilkan semua dokumen. Di sini akan menampilkan dokumen apa saja yang telah kita buat. Pada menu selanjutnya adalah mencari dokumen. Masukkan judul dokumen. Di sini saya mengambil contoh surat, maka akan menampilkan semua judul yang ada suratnya. Selanjutnya adalah edit dokumen. Jadi di sini kita bisa mengedit sebuah dokumen itu, pilih ID dokumennya. Contohnya kita akan mengubah ID 2 dengan judul barunya, undangan sekolah. Dokumen telah berhasil diubah. Terakhir menu aktivitas yaitu menampilkan semua menu aktivitas dari user atau pengguna dengan secara real time waktu. Di sini tadi di sini tadi nama usernya saya menambahkan sebuah dokumen dengan waktu sekarang. Oke, pada menu selanjutnya, menu laporan ini adalah cuman menampilkan semua menu laporan, semua dokumen, semua menu laporan berdasarkan kategori, semua menu laporan berdasarkan user. Sini saya tidak akan tampilkan, tapi di sini saya akan langsung menampilkan pada database yang telah kita buat itu, apakah dari program ini telah masuk secara real time ke database yang telah kita buat. Kita pilih pada menu database. Di sini database arsip digital. Di sini kita bisa lihat usernya tadi. Saya telah menambahkan sebuah user yang dimana user tersebut dengan ID user 7 yang bernama Rizky. Di sini dapat menampilkan passwordnya 123, emailnya dan role-nya. Pada menu dokumen juga akan menampilkan semua dokumen yang telah kita buat tadi. Di sini tadi saya telah membuat satu dokumen, di dokumennya aktivitas. Di sini akan menampilkan semua aktivitas. Ini semua yang baru secara real time. Berarti ini dari program tersebut telah menampilkan kita telah berhasil dari Visual Studio Code ini tersebut dapat terhubung secara ke database secara real time. Mungkin segitu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Semua. Baik, terima kasih Doni kepada Doni Susanto atas presentasinya. Mungkin itu adalah sekian dari presentasi kami mengenai surat arsip digital. Terlebih terkurang kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.